Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap jaga keamanan, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Apabila kalian keluar rumah, tetap dipakai maskernya ya. Ya, bertemu lagi sama Ibu di sini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes dan hukum Boyle. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu hukum Archimedes? Nah, iya yang itu, yang ada melayang, mengapung, dan tenggelam. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan benda itu bisa melayang, bisa terapung, dan bisa tenggelam? Nanti simak video selanjutnya ya. Yang kedua, ada yang udah tahu apa itu hukum Boyle? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Jadi, hukum Archimedes itu adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup, baik itu semuanya ataupun sebagian di dalam air, maka benda tersebut akan menerima gaya apung atau gaya ke atas. Nah, besarnya gaya apung adalah sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Seperti gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari hukum Archimedes. Yang pertama ada terapung. Benda dikatakan terapung ketika gaya apungnya lebih besar dibanding dengan berat benda. Tapi berbeda dengan massa jenisnya. Massa jenis air atau massa jenis fluidanya lebih besar dibanding massa jenis benda. Yang kedua ada melayang. Kalau di melayang ini, berat benda sama dengan gaya apung. Begitu pula massa jenisnya. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kemudian yang ketiga ada tenggelam. Nah, yang dimaksud tenggelam ini adalah berat bendanya lebih besar dibanding gaya apung dan massa jenis bendanya juga lebih besar dibanding massa jenis fluida atau massa jenis air. Jadi fluida ini air ya. Jadi, ini adalah konsekuensi gaya Archimedes atau yang kita kenal dengan hukum Archimedes. Ada terapung, melayang, dan tenggelam. Selain dilihat posisi benda yang berada di fluida, terapung, melayang, tenggelam juga dibedakan berdasarkan gaya apung dan berat benda. Selain itu, dibedakan juga berdasarkan massa jenis benda dan massa jenis fluidanya. Jadi, hukum Boyle ini menjelaskan mengenai tekanan. Contohnya gini, ketika kalian bermain basket di sekolah, bola basket yang akan kamu gunakan kempes. Apa yang kamu lakukan? Iya betul, tentu kamu akan memompa bola basket tersebut agar dapat digunakan kembali. Bagaimana udara dari pompa dapat masuk ke dalam bola basket? Adakah hubungan antara tekanan dengan volume di dalam tabung pompa? Nah, peristiwa seperti itu akan dijelaskan dengan hukum Boyle. Secara matematis, hukum Boyle dirumuskan sebagai berikut. Tekanan P dan volume selalu mendekati konstan, jadi PV sama dengan C.
Jika P1 dan V1 adalah tekanan awal dan volume awal, maka P2 dan V2 adalah tekanan dan volume akhir. Jadi, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Berikut ini adalah keterangan dari P, V, C, atau P1, V1, P2, dan V2, beserta satuannya. P itu tekanan, satuannya Pascal, V itu volume, satuannya meter kubik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita lanjut ke tahap evaluasi. Kalian, Ibu harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kalau kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kalian sudah paham materi hari ini. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan materi yang Ibu sampaikan. Mohon dimaklum ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.